Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwan, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan pada hari ini melanjutkan kajian kitab Kanzun Najwa was Surur tentang bulan Shofar, mengenai hari Rabu terakhir di bulan Shofar atau dibilang dengan Rabu Wekasan. Saya langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-allamatu asy-syaikh ad-Dairabi fi mujarabatihi faidatun ذكر بعض العارفين من أهل الكشف والتمكين أنه ينزل في كل سنة 300,000 بلية و20,000 من البلايات وكل ذلك في يوم الأربعاء الآخر من صفر fayakunu dzalikal yaum as'aba ayyamis sanati. Jadi sebagaimana yang didaukan atau diucapkan oleh al-allamah yang sangat alim adalah Syekh Ad-Dairabi di dalam kitabnya. Jadi di dalam kitab Mujarabatnya yang nama kitabnya adalah kitab Fathul Malik Al-Majid. Ini faidahnya adalah tentang faidah di sini dzakara ba'dul arifin, bahwasannya sebagian dari orang-orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya min ahlil kashfi wat tamkin, orang-orang yang ahli mukasyafah, ahli kashfi, ahli mukasyafah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tamkin, dan orang-orang yang mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti waliyun min awliyaillah, annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyatin wa 20,000 minal baliyati, bahwasannya setiap tahun Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala yang jumlahnya adalah 320,000 macamnya bala. Wa kullu dzalika fi yaumil arba'il akhir min Shafarin, dan semua macamnya bala yang banyaknya 320,000 itu diturunkan pada hari Rabu terakhir di bulan Shafar, artinya di Rabu Bekasen. Fayakunu dzalika al-yawmu as'aba ayyamis sanati, maka di hari itu termasuk hari yang sangat-sangat sulit di antaranya hari-hari yang lain di dalam satu tahun. Maka faman shalla fi dzalikal yaumi 4 raka'atin, maka barang siapa orang-orang yang sholat 4 rakaat pada hari itu, kemudian yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'dal fatihati surata inna a'tainakal kautsar 17 marratan. Jadi sholat 4 rakaat, setiap rakaat setelah membaca Fatihah ini membaca surat Inna A'taina Kal Kautsar sebanyak
sab'a syarata marratan, sebanyak 17 kali. Dan wal ikhlasa khamsa marratin, membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sebanyak khamsa marratin, sebanyak khamsa marratin, sebanyak 5 kali. Kemudian wal muawwidataini marratan, dan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas marratan, 1 kali. Kemudian wa yad'u ba'da salami bihadad du'ai, dan membaca doa setelah salam dengan doa ini. Maka hafadallahu ta'ala bikaramihi min jami'il balaya allati yanzilu fi dhalikal yaumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga terhadap orang tersebut dari semua bala allati yanzilu fi dhalikal yaumi, yang akan turun pada hari itu. Walam tahum haulahu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sanati, dan tidak akan tertimpa orang tersebut haulahu baliyatun, terhadap macam-macamnya bala, ila tamamis sanati, hingga sempurna tahun, artinya sampai tahun lagi, dari shofar ke shofar. Wa du'aul mu'azzam, adapun doa yang agung di sini saya baca huwa Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihali ya azizu dallat li'izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra adal yawmi wa ma yunzalu fi ya kafi fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Intaha, selesai. Ayyuhal ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di dalam praktek sholat di sini, sholat Rabu Bekasen, ini banyak di antara ulama-ulama yang kontradiktif. Artinya terjadi polemik di dalam menyikapi sholat Rabu Bekasen di sini. Jadi di dalam kitab Muktabaroh, kitab-kitab yang Muktabaroh seperti kitab I'anatul Talibin atau diantaranya kitab Tuhfatul Muhtaj, itu memang termasuk ghairul masyru' dan tidak ada dalil qat'i terhadap sholat Rabu Bekasen tersebut. Maka sehingga di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu tidak digolongkan la tashu bihadis sholati. Maka tidak sah sholat jika sholat itu ditentukan sebagaimana yang telah dipraktikkan terhadap orang-orang yang sufi, ya seperti sholat Rabu Bekasen lidaf'il bala'i. Maka di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu tidak disahkan, kecuali sholat itu menjadi sholat mutlak atau seperti sholat hajat, maka lam yakun bidzalikal ba'sah, maka tidak apa-apa.
Begitu juga senada di dalam kitab I'anatul Talibin karangnya Abu Bakar Sato sebagai di antaranya Syekh Abu Bakar As-Sato ini termasuk guru kesayangannya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir pengarang kitab Kanzun Najah was Surur ini. Begitu juga Syekh Abdul Hamid bin Muhammad pengarang kitab ini Kanzun Najah ini termasuk di antara murid kesayangannya adalah Syekh Abu Bakar Sato pengarang kitab I'anatul Talibin. Sehingga di sini kenapa kok terjadi kontradiktif di sini? Inilah perbedaan di dalam dua sudut pandang. Jadi bahwasanya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad ini dalam konteks sudut pandang adalah sufi, termasuk al-arif min ahli al-kashf wa tamkin. Ya seperti juga Syekh Abu Bakar bukan termasuk orang bukan tidak dikategorikan seorang orang arif min ahli al-kashf, tidak, akan tetapi Syekh Abu Bakar As-Sato itu memandang dengan secara masyru'. Jadi karena tidak ada dalil qat'inya, tidak adalah Quran dan hadis, maka termasuk tidak ada dalil qat'inya sehingga dikategorikan sebagai ghairu masyru'i. Sedangkan Syekh Abdul Hamid ini tidak memandang dalam konteks masyru', akan tetapi memandang dalam konteks ghairu masyru', ya. Jadi dalam perbedaan seperti itu dalam kalangan ulama ini suatu hal yang lumrah biasa, sehingga khilaful ulama rahmatun, termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang ingin mengerjakan silahkan, yang tidak ya tidak apa-apa. Jadi perlu digarisbawahi bahwasannya sholat di sini dalam konteks kitab-kitab yang muktabaroh ini, sholat seperti ini artinya termasuk sholat isyraq ini yang tidak disahkan. Karena apa? Karena tidak ada dalil qat'i di sini, sehingga dalam konteks masyru' maka tidak boleh. Dalam konteks ghairu masyru' ini yang secara sudut pandang Syekh Abdul Hamid ini sudut pandang seorang arif ahli kasyfi wal min ini seperti itu konteksnya, karena tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi kalau kita memandang konteks dalam konteks kitab yang muktabaroh ini maka tidak sah. Jadi yang silahkan yang ingin mengerjakan, yang tidak mengerjakan tidak masalah. Yang mempercayai silahkan, yang tidak mempercayai karena tidak ada dalil qat'iynya tidak bermasalah. Ini ayuhal ikhwan rahimakumullah, mungkin hanya cukup sekian dulu dari kami, kurang dan lebihnya akhirul kalam wal afwa minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.